menghimbau kepada ibu-ibu, sedangkan pemerintah juga sedang membicarakan apakah jadi atau tidak ya Januari ini untuk tatap muka. Walaupun tatap muka, kami harus benar-benar membuat perjanjian. Intinya adakan surat edaran kepada para murid apakah bersedia atau tidak tatap muka. Kalau bersedia, apa saja syaratnya? Mohon doa dan kerjasamanya dengan ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya ibu ya, tetap sehat, tetap ceria, nggak boleh susah ya, harus senang kita, biar imunnya tetap tinggi. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih hari ini ibu-ibu bisa berkumpul dengan kami untuk melaksanakan program sosialisasi pembelajaran tatap muka. Baiklah, kita mulai sosialisasinya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah prinsip kebijakan. Jadi mengakomodir dari keinginan orang tua yang sudah menjerit mungkin ya, anak-anak bimbingnya agak susah di rumah atau mungkin sudah terlalu berat mungkin ini, jadi diakomodir oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Nah, di sini ada prinsipnya. Yang pertama adalah tetap mengedepankan mengenai kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat ya, yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Berikutnya yaitu tetap memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Lanjut. Nah, bagaimana sih mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa COVID ya? Nah, ini bisa dibaca sampai dengan 9 poin ya. Dari mulai orang tua dan pengantar mengenakan masker 3 lapis. Dan perlu saya infokan, ini maskernya harus diganti setiap hari. Masker 3 lapis ini yang seperti Bu Hani, Pak Aldo pakai yang seperti itu. Ya, nah, betul. Kemudian siswa diukur suhu tubuhnya oleh petugas gugus. Jadi ketika masuk, tadi tidak boleh pengantar masuk ke dalam sekolah ya, lingkungan sekolah, hanya di depan gerbang. Diukur suhunya nanti oleh welas ya, welas masing-masing. Mungkin kami akan mengatur yaitu pintu-pintunya jika ini kita laksanakan. Nah, kemudian setelah itu perlengkapannya juga disemprot disinfektan ya oleh petugas juga. Kemudian ada siswa mencuci tangan. Nah, ini berarti karena menjadi syarat, maka disyaratkan yaitu sekolah setiap kelas memiliki cuci tangan sendiri dengan air mengalir, bukan kobokan. Ya, jadi sistemnya apakah itu kita buat seperti yang di depan itu, pancuran ya, kemudian ada ditampung, dan itu setiap hari. Ya, kemudian baru setelah cuci tangan ya, di sini siswa diarahkan menuju ke depan ruang kelas. Jadi sebelum melewati tahap itu tidak boleh masuk ruang kelas. Nah, guru di sini baru mengarahkan siswa ya. Kemudian dan seterusnya guru membuka pintu kelas dan membersihkan siswa masuk kelas sesuai dengan nomor absen. Ditampilkan Pak contoh layoutnya. Jadi kalau kondisinya kan kita seperti ini nih, satu kelas ya, nanti itu hanya akan diisi paling banyak adalah 12 siswa. Maka akan diadakan ini silang-silang. Itu adalah meja atau bangku yang tidak terpakai. Jadi harus ada syaratnya adalah 1,5 meter jaraknya antar siswa satu dengan yang lainnya. Jadi kita kenapa? Sebenarnya kalau yang diarahkan oleh pemerintah itu di setnya gini Mama. Ini 3, 4, 4, 4 bangku yang meja dan lainnya dikeluarkan. Tapi kita nggak mungkin. Itu nanti rusak kalau di luar, hujan dan sebagainya. Jadi kita menggunakan rancangan layout yang seperti ini. Jadi tetap nanti hanya diisi dengan paling banyak 12 orang tergantung jumlah siswanya. Jadi kalau siswanya 36 bagi 3 berarti 12 ya Pak. Itu yang paling banyak.
Kalau 130 ya berarti satu kelas itu 10 untuk rombel yang masuk. Ini nanti saya terangkan. Berikutnya Pak, yang awal lagi itu duduknya sesuai dengan nomor absen yang tadi itu kan sudah diberikan nomor, tidak boleh milih-milih. Jadi harus sesuai dengan nomor absen. Ya. Berikutnya, setelah siswa dalam proses pembelajaran, guru mengajar tidak berinteraksi secara fisik. Jadi kalau dulu kan kita kalau anak-anak sulit dan sebagainya kita deketin ya, apa sayang, yang mana sulitnya gitu ya. Jadi kalau nanti kita jauh-jauhan, kayak orang ini parahan gitu. Enggak ya, tapi maksudnya fisik, terutama mata fisiknya ini tidak ada salaman nggak ada. Jadi untuk tradisi bersalamannya kita hilangkan dulu. Kemudian di sini siswa harus membawa peralatan belajar, alat makan, minum sendiri tidak boleh peralatan yang lain. Jadi ATK pun mereka nggak boleh pinjam-pinjam, aduh nggak bawa pensil, gitu ya. Jadi dipersiapkan benar-benar di rumah. Minum, makan, jadi yang ini kita bawa dari rumah. Karena untuk yang kelas rendah itu jam 3 jam pelajaran. Jadi kalau 1 jam pelajarannya adalah 30 menit, 1 jam setengah. Nah 1 jam setengah itu mungkin ada yang belum sarapan atau apa, jadi harus dibekali. Tidak ada kantin jadi nggak beroperasi dulu, ya. Itu lanjut. Berikutnya, siswa tidak boleh keluar kelas kecuali terpaksa, contoh ke toilet itu harus bergantian. Nggak boleh bareng-bareng karena bukan hanya dengan guru nggak boleh kontak fisiknya, tetapi dengan temannya juga. Maka mungkin pelajaran olahraga juga mungkin teori, ya karena kalau misalkan riskan kalau di lapangan gitu ya. Berikutnya, setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru mengantarkan siswa secara bergiliran diserahkan kepada penjemput. Berarti bapak ibu yang menjemput ini nggak boleh telat waktu. Kenapa? Karena kami akan mengaturnya sehingga tidak terjadi penumpukan. Ya, jadi ini akan diatur. Misalkan kelas 1 karena masuk semua nih, kecuali kan kelas 1 dan 2 rolling ya. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan kalau kelas 4, 5, 6 nanti berbarengan. Kelas 1 dan 3 nanti berbarengan tuh pulangnya. Nanti akan diatur. Jadi per rombel itu harus 15 menit tidaknya. Jadi harus up to date tuh kalau mau jemput nggak boleh ini, anaknya nggak boleh terlambat dijemput. Kemudian waktu kepulangan tadi ya tiap rombel dibedakan 15 menit Nah apa aja sih kewajiban dan larangan bagi orang tua atau wali dan siswa? Nah, di sini sudah ada sekitar 13 poin ya. 1, wajib menggunakan masker 3 lapis seperti yang pertama tadi dan memakai face shield. Jadi semua dari mulai orang tua yang mengantar, menjemput, guru dan siswa tidak hanya masker juga dilengkapi dengan kemudian siswa membawa hand sanitizer dan tisu sendiri. Jadi harus bawa setiap hari. Kemudian membawa alat makan yang seperti tadi itu sudah ini ya, buku pelajaran, kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas ya, dilarang bersalaman, kemudian ini juga masuk dan keluarnya juga harus dipersilakan guru ya, kemudian dilarang keluar kelas saat pembelajaran tatap muka dan seterusnya. Jadi nggak ada anak keleleran kemana-mana, ibaratnya mau pipis gerombolan dia nggak bisa. Jadi harus sendiri-sendiri. Yang menjemput pun dilarang berkerumun. Jadi kalau sudah menjemput, udah nggak boleh lagi ada ngumpul-ngumpul gitu ya, langsung ngopi-ngopi cantik nggak boleh. Berikutnya di sini orang tua wajib mematuhi jadwal masuk dan pulang seperti yang tadi saya katakan. Kalau jadwalnya segitu, ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian di sini wajib mengirim surat pernyataan kesediaan siswa untuk mengikuti kegiatan. Nah nanti setelah saya selesai mensosialisasikan, nanti ibu-ibu saya share atau mungkin di grupnya akan ada surat pernyataan setuju atau tidak setuju untuk luring. Karena kita ini akan lanjut terus, nanti akan saya kupas kalau luring itu syaratnya apa aja. Lanjut Pak. Nah ini contoh surat pernyataannya yang harus bermaterai 6.000. Jadi nanti kalau sudah dikirim lewat grup, silakan dicetak sendiri, ya, diprint sendiri, kemudian ditulis di tanda tangan dan diberikan
Lanjut Pak. Nah ini polanya, pola kelas rendah. Jadi nanti anak-anak kan jumlahnya misal tadi 36 siswa, misalnya kelas besar, dikelompokkan menjadi 3. Ya, absen 1 sampai 12 itu akan masuk di hari Senin dan hari Kamis. Nah, dengan pengaturan gimana? Nah, untuk kelas rendah itu 3 jam pelajaran. Kita masuk jam 8. 3 jam pelajaran itu 1 jam pelajarannya. Kalau hari biasa kan kita 35 menit ya. Nah, masa pandemi ini 30 menit. 30 kali 3 berapa Pak? 90 ya, jadi 1 jam setengah. Nah, masuk pukul 8, pulang pukul 9.30. Bagaimana yang lain dengan absen yang berikutnya? Nah, absen di atas 12 berarti itu 13 sampai dengan 36 itu adalah daring di rumah. Jadi guru double ngajar luring dan daring. Tuh, ya beban kerjanya semakin bertambah. Jadi gitu. Jadi guru tetap mengajar untuk luring dan daring. Daringnya adalah untuk yang absen 13 sampai dengan 36. Nah kemudian Selasa giliran dari absen 13 sampai dengan 24. Yang lain yang absen 1 sampai 12 dan berikutnya 25 sampai 36 daring lagi gitu ya. Kemudian hari Rabu, nah ini kelompok C, absen dari 25 sampai dengan terakhir. Yang lainnya daring. Nah ini luring. Nah ini ya, dan seterusnya. Jadi sampai dengan hari Sabtu mah. Tuh. Nah seminggu berarti kebagi 2, ya itu dapat waktu 2 kali. Ya. Tapi daringnya ya tetap 4 hari gitu ya. Ada sampai sini, berarti ya Bu ya. Nah sama dengan kelas tinggi, Pak Aldo. Nah ini kelas tinggi sama Mama begitu juga, cuma di sini waktunya saja. Kalau kelas tinggi 4 jam pelajaran, berarti sekitar 2 jam. Jadi pulangnya jam 10. Nah yang tadi kelewat tuh, Bu saya anaknya di kelas 2. Kelas 2 kan paralel dengan kelas 1. Gimana caranya? Nah di situ ada jeda 1 jam. Tadi kan kepulangan jam berapa? Ya, setengah 10. Nah yang berarti masuknya adalah jam setengah 11. Karena apa? Setelah anak-anak pulang selesai, kita semprot lagi kelasnya dengan disinfektan lagi. Baru setelah 1 jam kita baru boleh proses awal lagi yang seperti tadi. Itu ya Mak. Jadi ini yang kita siapkan bukan cuma tadi untuk cuci tangan tiap kelas ya, tetapi juga disinfektannya juga kita harus siapkan. Harus benar-benar. Lanjut Pak. Ini sama ya, mengerti ya Bu? Ya Mama. Nah ini yang tadi layoutnya. Berikutnya. Nah ini adalah sebaran untuk yang untuk zona kuning ya. Nah, itu ada di berapa ya, kuning kemudian merah di Karawaci termasuk pada zona merah ya. Karena itu gubernur sampai kemudian untuk menunda yaitu pembelajaran di masa pandemi dengan luring. Yang tadi mungkin ada beberapa yang saya share itu kenapa? Karena kekhawatiran timbulnya klaster-klaster baru. Yang sekarang ini memang tidak ada gejala ya, jadi tiba-tiba saja ya sakit. Dan kemudian syarat utamanya, Mama, kalau saya mah pokoknya mau anak saya luring, ya memang sekolah tetap harus mengakomodir, tetapi syaratnya adalah tadi, selain yang tadi adalah fasilitas yang mendukung, ya putra putrinya juga benar-benar dibekali dengan sebaik-baiknya, juga harus ada yaitu data kesehatan. Pertama, anaknya harus betul seperti itu. Pribadi. Iya. Ya. Antigen dulu yang ini ya. Nah, kemudian harus mengisi daftar komorbid ya. Jadi apakah punya
riwayat penyakit bawaan atau tidak. Itu harus mengisi itu, harus lengkap. Ya tidak boleh ada yang ditutupi. Karena apa? Karena kita sekolah harus menyediakan ruang isolasi jika dalam pembelajaran itu ternyata kemudian timbul peserta yang terkena. Ya kemudian kan itu ada masanya kan rapid itu atau swab itu kan ada masanya. Harus diulang kembali kan setelah beberapa waktu. Ya. Nah itu kita harus menyediakan juga yaitu ruang isolasi. Ini juga mungkin kita akan pilih kalau memang harus, kalau orang mama-mama bener udah ikuti belajar aja luring gitu ya. Jadi kalau sekolah kan kalau dia seperti itu nanti kita disalahin kalau nggak melaksanakan gitu ya. Nah itu syaratnya seperti tadi. Guru juga sama harus seperti tadi seperti anak-anak. Jadi benar-benar luring itu kita semua siap, gitu ya. Jadi tidak asal gitu. Sebenarnya yang kita buru-buru ya semua siapa sih yang tidak ingin kembali normal? Semua ingin normal, ya. Tetapi itulah persyaratan atau langkah-langkah yang supaya kita juga menjaga. Nah, setelah pemaparan tadi, kira-kira menurut Mama, pemikiran ini kan hanya beberapa orang wakil ya. Baiknya gimana itu? Menurut Mama, secara setelah pemaparan seperti ini, saya persilakan mungkin dari kelas, dari siapa silakan, apa-apa. Mama Mora, Mama. Terima kasih Bu Badriah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sehat insyaallah. Insyaallah. Karena situasi kita memang harus benar-benar banyak 3M ya terutama. Nah, kalau saya tadi lihat penjelasan dari Bu Badriah, saya sih kurang setuju kalau belajar di sekolah. Ya, demi Allah. Sampai demi Allah ya. Saya kurang setuju. Karena apa? Persyaratannya terlalu meribetkan orang tua. Apalagi di kondisi seperti sekarang yang ekonomi mungkin semua merasakan ya, agak-agak kurang ya, agak-agak kurang. Jadi kalau saya lihat tadi kriteria semua yang dari A sampai Z tadi sudah selesai semua ya, sudah selesai semua. Seperti itu. Kalau bagi saya sendiri saya kurang setuju. Saya lebih setuju anak saya di rumah daring. Karena apa? Daring itu tidak bisa menyalahkan dari sekolah. Karena apa? Anak saya tidak interaksi di sekolah. Gitu ya. Jadi anak saya tidak interaksi di sekolah. Tapi kalau anak saya dipaksa di sekolah kan tergantung orang tuanya juga tuh mau atau tidak saya anak saya sekolah. Kalau saya terus terang tidak. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Mama. Yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat juga untuk semuanya. Saya keluarga dari kelas 6A, di mana mendengar dari pembicaraan tadi dari Ibu Nas, sama seperti Ibu Mora, saya juga kurang setuju dengan adanya anak-anak harus masuk sekolah tatap muka, di mana kalau kita tatap muka ini banyak resiko, terutama untuk anak-anak kita. Seandainya anak-anak kita tidak belajar di sekolah, belajar di rumah juga bisa dibantu orang tua dengan resikonya yang lebih sedikit. Kalau di sekolah itu lebih besar, anak-anak SD itu kan susah dikontrol untuk main. Terus apalagi kalau yang terutama yang kelas bawah itu pengennya main, kalau ketemu berpelukan, dan itu yang resikonya paling besar. Dan juga mungkin dari bawaan sekarang ini kan klaster keluarga yang banyak. Anak tidak dapat di sekolah, mungkin dari keluarga, tiba-tiba mereka sekolah, ketemulah teman-temannya, akhirnya teman-teman terpapar semua. Apakah orang tua atau guru kita bisa nyalain semua? Gak bisa kan kita nyalain sesuatu. Nah ini lebih condong ya, saya rasa sebaiknya ditunda. Mungkin lebih enaknya juga ya tetap aja belajar di rumah dengan resiko ya orang tua tetap membantu dan guru-guru juga tetap direpotkan memang tugasnya ya. Nah jadi dengan begitu insya Allah lah semua pandemi ini bisa berlalu. Kita belajar
Juli aja kali ya Bu ya. Baik-baik ya. Mudah-mudahan coronanya Pengennya, sudah, insya Allah bapaknya bulan sudah Juli udah ada siap ya. baik di semua. Nah ini Amin ya Allah. dari saya keluarga dari kelas 6A. Kalau menurut saya mungkin orang tua semua tidak setuju, tapi saya juga pribadi udah nggak setuju. Ya. Itu udah masanya kan, masa mereka memang begitu, bermain gitu kan. Iya. Tapi setelah ini saya tetap mengirimkan tadi yang untuk tadi persetujuannya tidak terus apa sudah atau tidak dan bermaterai karena itu adalah persyaratan yang memang nanti kalau ada tim ke sini kami berikan ini loh Pak buktinya gitu ya. Jadi tetap harus ini Mama yang tolong nanti yang tadi nanti saya share sih melalui grup paguyuban untuk disampaikan kepada orang tua yang lain. Jika ada pertanyaan, mangga dijawab oleh Mama. Kalau memang nggak bisa, boleh ke saya atau ke tim yang di sini. Itu aja. Jadi tetap nanti kita share ya Maya dan secepatnya dikumpulkan ininya datanya. Mau pakai Grab, mau pakai apa gitu ya. Hari Senin mungkin hari Senin kali Ibu. Senin tentang gitu ya. Nanti dikirim baru kami bisa mengirim rekapan ini. Untuk sementara nggak apa-apa kalau sistem sekarang kan bukti itu bisa berbagai macam karena dengan kondisi pandemi seperti ini. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ada lagi. Oke. Itu kan surat pernyataannya katanya kuliahnya Sunday ya. Nah, kebanyakan kan tuh pada liburan kayak gimana? Iya. Begini aja. Begini aja Bu ya. Untuk sementara ketua paguyuban apa namanya memberikan info apa polling dulu ya setuju atau tidak dulu ya sementara. Jadi kita melalui ketua paguyuban kirim ke wali kelasnya dengan masing-masing setuju atau setuju ini ya. Nanti di sana ada ketua paguyubannya. Jadi sini jumlah muridnya setuju ada murid berapa? Lalu setuju, tidak setuju tanpa keterangan belum mengumpulkan. Gitu aja. Artinya setiap ketua paguyuban minimal hari Senin sudah bisa melaporkan ke kami yang setuju atau setujunya itu. Adapun nanti pernyataannya yang bermaterai itu bisa belakangan. Ya, kenapa? Adapun yang bisa, mangga silakan langsung ke sekolah. Kalaupun yang tidak, karena ada di kampung di mana-mana dan sekarang sudah mulai banyak tidak bisa hadir pun karena sudah ada di kampung halaman dan sudah bepergian gitu ya. Cuma takut menjajaki apabila ini dimintakan kami sudah siap ya. Adapun nanti dimintakan divisinya belakangan saja. Yang jelas ibu-ibu merekrut ya dari per kelasnya itu setuju dan setuju saja ya. Sebanyak Bu. Sebanyak. Jadi nanti kalau untuk yang sini bisa melaporkan mau pengaturannya saya mau ke paguyuban, nanti paguyubannya ke sekolah, enggak diatur aja gitu baiknya gimana caranya, yang penting yang bisa saja, yang tidak bisa boleh menyusul itu aja Mak. Nanti poinnya itu kan berlanjut ya. Nah, jadi itu aja sekolah harus ada bukti. Ada bukti dengan takutnya waktu dulu ada survei ke lapangan ke kita dari puskesmas dan kedinasan kita sudah siapin gitu. Hasil daripada polling ke semua murid sebanyak 28 sekian kan. Intinya tidak ada keterangan minimal ya nggak masalah karena mungkin menghubungi dan sebagainya. Setidaknya ibu-ibu sudah mulai dari hari ini mungkin tadi rapat begini kalau dilaksanakan intinya gini ya, kalau kita mengikuti tatap muka ini resikonya. Kalau tidak tatap muka ini keuntungan dan kerugiannya itu aja ya. Supaya nanti di share aja ke paguyuban ya punya ke wali kelas itunya yang tadi PowerPoint-nya.